Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kedelai rebus nikmat rasanya, dimakan di gubuk tidak bersisa. Selamat datang Sobat Balai Jogja di acara podcast Rembuk Desa. Seperti biasanya Sobat Balai Jogja, kita akan membahas sesuatu yang menarik, yang mengasihkan di acara Pordes kali ini tentang desa dan juga pemberdayaan masyarakat desa. Dan pada kesempatan kali ini, seperti biasa kita di Pordes itu biasanya di ruangan, kita sekarang berada di tempat belajar di luar ruangan, yaitu di Cagruk Widarjanto. Ini Sobat Desa, lingkungannya sangat asri, di dekat dengan persawahan sebagai tempat atau demplot percontohan di Balai Jogja. Kita akan membahas sesuatu yang menarik di sini. Seperti kita ketahui bahwa ada sumber bahan makanan di Indonesia ini yang sampai sekarang itu produksinya masih terus menurun dan bahkan kita cenderung melakukan impor bertahun-tahun. Tanaman apakah ini? Ya, tanaman ini adalah tanaman kedelai. Sesuai dengan tema pada kali ini, kita akan membahas tentang kedelai. Kedelai ini memiliki peranan yang sangat penting Sobat Desa, karena dia merupakan sumber minyak nabati dan juga protein nabati yang sangat tinggi di Indonesia ini. Tapi dalam upaya untuk mengembangkan kedelai ini mengalami berbagai hambatan. Antara lain adalah alih fungsi lahan, kemudian banyak petani yang sekarang sudah tidak menanam kedelai, dan juga pemanfaatan teknologi dalam kedelai ini sangat minim sekali. Dan sudah hadir bersama kita yang akan membahas lebih jauh tentang inovasi teknologi yang diterapkan di kedelai ini, terutama dalam hal pemupukan. Nah, pemupukan ini sangat penting karena sejalan dengan SDGs desa, di mana kita harus memperhatikan juga lingkungan yang ada agar terjadi pembangunan desa dan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Hadir bersama kita penggerak swadaya masyarakat ahli muda di Balai Besar Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal Transmigrasi Yogyakarta, beliau Bapak Yudan Istiawan, Sarjana Pertanian, Magister Pertanian. Selamat datang Pak Yudan. Selamat datang. Selamat siang sahabat Balai. Salam 3 in 1. Salam 3 in 1. Bagaimana Pak Yudan hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah baik dan luar biasa. Ya. Terima kasih sekali Pak Yudan sudah berkenan hadir di acara Pordes kali ini, sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk berbagi bersama sahabat Balai Jogja ini. Baik. Pak Yudan, ini kan tadi kita membuka ini dengan suatu kejadian yang ada di Indonesia ini tentang adanya kedelai ini yang kita selalu ternyata produksinya menurun karena teknologi yang dipergunakan di kedelai ini ternyata juga masih minim, terutama dalam pemupukan ya. Dan Pak Yudan ini mengambil uji coba ini Pak Yudan. Ya, uji coba untuk peningkatan produksi atau pertumbuhan kedelai ya. Ya. Pertumbuhan kedelai itu teknologinya apa Pak Yudan? Baik, terima kasih Mas Devi. Ya. Jadi selamat siang sobat desa. Pada kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan salah satu teknologi yang saat ini sedang dikembangkan di Balai Jogja, yaitu pemanfaatan pupuk organik untuk peningkatan produktivitas tanaman, khususnya yang dalam kesempatan ini adalah untuk tanaman kedelai edamame. Dan izinkan saya memperkenalkan ini produk dari Balai, yaitu Pocarikan. Ini singkatan dari pupuk organik cair dari bahan baku ikan, Mas. Pocarikan dari pupuk organik cair, bahan bakunya ikan. Nah, ini yang menarik ini. Karena sebelumnya kan kita kalau membahas pupuk organik itu kan bahan bakunya, kalau yang cair ya Pak Yudan, itu kan biasanya urin. Betul. Ya kan, urin, kemudian ada bagian tanaman, entah itu akarnya ataupun daunnya yang kemudian dijadikan pupuk kan ya. Tapi ini bahan baku utamanya adalah daging ikan. Ya. Ini bahannya apa saja Pak Yudan? Kalau kita boleh tahu ya, ini kan warnanya coklat seperti ini bahan bakunya dan agak kental ya. Betul. Agak kental. Bahan baku utamanya apa? Kemudian bagaimana cara memproses agar bisa menjadi seperti ini? Ya, Mas Devi, Pocarikan ini berbahan baku dasarnya adalah daging ikan. Daging ikan. Jadi untuk mendapatkan sekitar 21 liter produksi Pocarikan ini dibutuhkan 20 kilo ikan segar.
Kemudian 20 kilo. Ya, selain ini macam-macam ikan atau ada ikan khusus yang dipakai? sebenarnya diperbolehkan untuk berbagai macam ikan. Berbagai macam penelitian sudah mengarahkan tidak hanya ikan darat ya, ikan di air tawar, juga ikan laut pun bisa Ikan laut juga bisa. Ya. Ya. Jadi selain ikan, ya, kemudian selain ikan 20 kilo, kemudian ditambah ada juga susu bubuk. Susu bubuk. Ya, susu bubuknya sekitar 650 gram. Kemudian molase 1 liter. Kemudian nira atau legen itu sebanyak 10 liter. Dan yang terpenting di sini ada tambahan, Mas, yaitu bakteri pengurai ya, bakteri fermentasi yang kita pakai adalah bakteri Ontosino, Mas. Oh, bakterinya berarti bakteri khusus atau bisa dengan bakteri yang lain? Sebenarnya tidak dipaksa dengan satu bakteri tertentu, bisa diperkenankan dengan menggunakan bakteri-bakteri yang lain yang ada di pasaran, Mas. Tapi saat ini yang kita pakai adalah bakteri Ontosino. Ontosino. Ya. Berarti tadi ada ikannya, kemudian ada susu, ada legen, kemudian molase ya, dan juga bakteri. Ya, oh, berarti ada sekitar 4 bahan penyusun di sini ya. Betul, Mas. Itu diproses. Langkahnya dulu bagaimana itu? Kalau langkahnya secara sederhana begini, seluruh bahan ikan tadi dicacah-cacah. Ya, kemudian ditaruh dalam sebuah drum. Nah, bahan-bahan yang lain menyusul untuk dicampurkan. Seperti niranya yang 10 liter tadi atau legen, kemudian tambahan molase tadi, plus bakterinya cukup 2,5 sendok makan saja. Baru kemudian diaduk. Ditambah air itu? Tidak perlu tambah air. Ya, diaduk kurang lebih setengah jam ya, atau seperempat jam sampai setengah jam, kemudian baru ditutup. Nah, ini ditunggu fermentasinya sampai 14 hari dan setiap 3 hari sekali dilakukan pembalikan. Oh, berarti setiap 3 hari itu harus dibuka, dibalik. Betul, betul. Diaduk ya? Diaduk. Ya? Karena dalam proses fermentasi kan mengeluarkan gas ya, Mas. Gas itu apabila tabung dalam pengolahan ya, atau ember dalam mengolah fermentasi tidak dibuka, maka akan terjadi penggelembungan ya. Jadi harus dibuka supaya gasnya keluar begitu. Sampai 21. Cukup 14 hari aja, 14 Mas. 14 hari saja. Kan itu 3 minggu ya, tapi lebih cepat. Lebih cepat. 14 hari dengan ciri khas. Kalau sudah jadi itu? Dengan ciri khas seperti ini, warnanya lebih kecoklatan ya, dan dagingnya sudah hilang karena sudah mulai terurai ya, dan ini agak sedikit kental. Berbeda dengan mungkin pupuk cair yang lain seperti berbahan baku dari kencing ya, kencing hewan ya. Ini ada juga. Ada contoh ini produk ini juga dari Bali juga. Air itu ya, air kencing kelinci. Air kencing kelinci, betul. Iya. Jadi warnanya berbeda pasti dengan ini. Kalau ya. Ini diberikan nama porinci, itu. Ini pocarikan. Pocarikan ini berarti hasil dari uji coba yang dilakukan oleh PSM di Balai. Betul sekali, betul sekali ya. Dengan berbagai teknologinya. Kemudian yang diuji cobakan ke edamame itu yang mana ini? Yang porinci ini apa yang? Ya, kebetulan yang kita uji cobakan untuk tanaman edamame yang di sini adalah kita menggunakan pocarikan, Mas. Pocarikan. Ya, cara penggunaannya juga sangat sederhana, Mas. Bagaimana ya? Cukup kita tuangkan sekitar 250 ml atau sekitar 1 gelas itu dalam sebuah ember, kemudian dicairkan dengan 25 liter air saja. Pencairannya banyak itu? Banyak. Dan nanti diberikan di setiap lubang tanam. Dikocor? Itu bisa dikocor, Mas. Itu cukup dengan 1 gelas yang sudah dicairkan tadi. Satu gelas yang 250 liter ya? Betul sekali ya. Dan itu bisa diulang setiap minggu, atau kalau tidak sempat bisa 10 hari sekali, Mas. Oh, per minggu itu diberikan ya, dalam mulai sejak awal menanam. Jadi ketika 1 hari setelah tanam itu bisa langsung diberikan pocarikan ini. Oh, bisa langsung. Iya. Kalau ini kan proses penggunaannya kan di pupuk organiknya ini ya. Yeah. Ini pengaruhnya ke tanaman itu apa? Iya, manfaatnya banyak, Mas. Karena kebetulan pocarikan ini adalah pupuk organik yang banyak mengandung asam amino. Karena dari ikan tadi bentukan protein tadi, dan ini mengandung di asam amino kan ada 4 jenis enzim yang sangat membantu dalam proses fotosintesa ya, diantaranya aspartat, glutamat, gliselin, dan berilin. Nah, 3 yang di atas tadi, kecuali berilin, ini adalah membantu dalam proses fotosintesa. Yang terakhir, yang uniknya yang terakhir, berilin ini sangat berguna dalam mengantisipasi
menyiapkan tanaman itu melawan kondisi-kondisi yang susah supaya tahan penyakit, tahan kekeringan dan salinitas. Ini luar biasanya di pupuk asam amino ini. Berarti yang di itu bagaimana nanti tanaman itu bisa memproduksi karena fotosintesisnya itu ya. Betul. Kemudian ketahanan terhadap penyakit dan kondisi alam. Betul sekali. Mungkin kekeringan dan juga serangan hama itu lebih tahan ketika kita menerapkan menggunakan pupuk ini. Di samping memang ada makro unsur-unsur makro dan mikronya ya. Kalau makronya NPK ya Mas ya. Mikronya ada magnesium dan seterusnya gitu. Berarti kandungan utamanya karena dari ikan tadi adalah asam amino. Asam aminonya betul, yang digunakan. Betul sekali. Ya. Ini menarik ini Sobat Desa. Ya. Jadi kalau kita biasanya menggunakan pupuk cair itu kan yang diambil itu unsur makro dan juga ada kandungan bakterinya. Kan? Biasanya kan kandungan bakteri untuk simbiosis dengan tanamannya. Ini juga ada bakterinya tetapi C organiknya. Ada juga kandungan asam amino yang mungkin tidak banyak terkandung juga pada pupuk-pupuk organik cair yang lain. Tetapi kan semuanya saling melengkapi ya Pak Yudan. Tapi yang diuji cobakan di sini Pak Yudan ingin melihat di penggunaan pocarikannya. Betul sekali. Ya. Kalau biasanya ini kan Pak Yudan itu menggunakannya di kedelai. Apakah bisa untuk tanaman yang lain selain kedelai ini sebenarnya Pak Yudan? Ya, ini justru ketika kita mau melakukan uji coba awal itu malah arahannya malah ke tanaman-tanaman lain Mas, seperti tanaman buah Mas. Karena praktisi yang pertama kali memberitahukan terkait dengan teknologi ini mereka mempraktekannya di tanaman buah Mas. Dan ini baru pertama kali kita cobakan untuk di tanaman semusim seperti tanaman kedelai edamame ini. Oh, berarti memang sudah ada yang pernah mencoba dengan ini dan berhasil, gitu ya. Berarti kita mau mencoba ke kedelainya. Betul, betul sekali. Tanaman buahnya menghasilkan buah yang lumayan banyak mungkin, gitu. Betul. Kemudian ada tadi ketahanan terhadap penyakit dan kondisi di alam. Itu ternyata dalam tanaman buah itu produksinya bagus, gitu. Bagus. Terus diuji cobakan ke kedelai. Karena memang kalau kita lihat ya kedelai ini kan juga memasuki fase yang sama dengan buah ya, walaupun dia tidak tanaman tahunan kan ya. Biasanya malah yang lebih sulit adalah tanaman tahunan kan, untuk membuahkan itu kan sulit kan. Karena tempat itu kan sulit pasti untuk membuahkan itu, dan PR utamanya itu biasanya bagaimana caranya agar berbuah rutin kan. Seperti itu kalau tanaman buah. Kan ini kalaupun buah berhasil harusnya secara ini di tanaman edamame kemungkinan besarnya juga harusnya berhasil juga ya. Betul. Seperti halnya tanaman buah Mas, semua tanaman yang terkait dengan yang menghasilkan buah kan mengalami dua fase ya, fase vegetatif dan generatif ya. Nah, justru di kandungan pupuk pocarikan ini, selain tadi yang saya sampaikan ada kandungan asam aminonya ya, itu ada pupuk makronya yang juga dominan ya di dalamnya, sehingga nanti mendorong pada pertumbuhan vegetatif maupun generatif. Dan uniknya Mas, di tanaman uji coba yang nanti kita lihat bersama itu terlihat nanti di fase sekitar 12-16 hari setelah tanam itu kelihatan sekali fase pertumbuhan ya vegetatif itu kelihatan sekali, tanaman tumbuh lebih tinggi, daunnya juga lebih lebat gitu Mas. Di fase-fase itu kelihatan sekali perbedaannya antara lahan yang tidak diberikan pupuk dengan yang kita berikan pupuk ini. Wah, sangat menarik sekali. Nanti kita akan ke lahan, tapi kita minum dulu nih Pak Yudan karena siap. Ini nanti kita ke lahan pasti agak panas-panas ya. Siap. Nah, kita minum dulu. Menarik bahasan kita kali ini, Sobat Balai Yogya. Jadi memang penggerak swadaya masyarakat di Balai Besar Latihan Masyarakat dan Desa dan Transmigrasi Yogyakarta ini sering melakukan uji coba, baik itu teknologi yang sifatnya baru ataupun pernah diterapkan di luar, kemudian diadopsi di sini untuk nanti diperlihatkan di masyarakat, yaitu di Demplot Karangtumar. Dan ada juga satu lagi Demplot kita di Demplot Karangkadebu. Jadi ini sebuah wahana atau tempat bagi penggerak swadaya masyarakat untuk berkreasi ya Pak Ivan. Berkreasi, kemudian menguji sesuatu sebelum nanti dikomunikasikan kepada masyarakat. Karena apa?
kalau tidak ada bukti langsung yang bisa dilihat oleh masyarakat, itu dalam proses adopsi inovasi itu kan dia mendapatkan pengetahuan, kemudian memberikan keyakinan kepada diri masyarakat. Nah, itu memberikan keyakinannya itu harus ada bukti. Kita harus mencoba terlebih dahulu. Dan biasanya kalau kita mencoba itu kita juga tahu ya. Tadi Pak Yudan bisa sampai hafal 15 HST, 17 HST, itu nanti pertumbuhannya akan semakin bagus. Nah, ini kalau kita tidak nyoba pasti tidak bisa menjelaskan sampai sedetail itu. Bahkan prosesnya dalam pembuatannya pun kita lakukan secara mandiri oleh PSM itu. Dan ini ada kelompoknya ya Pak Yudan, ada timnya. Ada beberapa tim kan? Kebetulan yang melakukan uji coba ini ada 4 orang ya. Di antaranya selain saya ada Mbak Indri, kemudian Mbak Tri, juga ada Pak Bambang Kusbiantoro ya. Oh, ada Pak Bambang, ada Mbak Tri, ada 4 PSM. Ada 4 PSM dalam uji coba ini. Dan kesempatan ini kita manfaatkan untuk berbagi dengan sobat desa apa pengaruh dari pupuk ini. Itu progresnya bagaimana? Kita lihat aja ke lahannya. Baik, supaya tidak penasaran. Nah, supaya tidak penasaran, Sobat Balai Jogja, ayo kita lihat ke lahan bagaimana pertumbuhan tanaman kedelai yang diaplikasikan dengan pupuk organik cair, apa namanya Pak? Pocarikan. Ayo, Balai kita ikuti kami ya, ikuti kami di lahan percontohan di Balai Yogyakarta. Ayo. Sobat Balai Jogja, sekarang kita sudah berada di Demplot Karangtumaritis, tempat uji coba yang dilakukan oleh Pak Yudan dan tim. Ini lokasinya, dan kita akan manggil Pak Yudan. Sebetulnya Pak Yudan ini baru perjalanan ke sini, saya udah duluan sini lari-lari gini karena semangat sekali. Pak Yudan ke sini Pak Yudan. Ini Pak Yudan. Nah, Sobat Balai Jogja, seperti tadi kita bahas di Cakruk Widarjanto tadi ya, itu tempat belajar yang mengasihkan ya Pak Yudan. Ini di tengah-tengah kebun Demplot itu ada berbagai macam, ya ada suara-suara burung karena ini juga dekat sekali dengan alam di sini. Jadi ini kayak kita itu fresh gitu pikirannya kalau di sini. Nah, Sobat Balai Jogja, tadi kita sudah membahas tentang pocarikan dan kita akan melihat nih aplikasinya. Ini bisa Pak Yudan jelaskan ini. Ini kan ada plang-plangnya ini ya Pak Yudan. Ini uji cobanya di sini ya Pak Yudan. Iya, betul. Iya. Monggo Pak Yudan, silakan Pak Yudan. Ini adalah lahan kita melakukan uji coba pemanfaatan pocarikan pada tanaman kedelai edamame. Kebetulan ada 4 perlakuan. Mulai dari ujung sana itu adalah yang tanpa perlakuan. Yang di sini adalah bedeng kedua adalah hanya dengan menggunakan pupuk organik pocarikan saja. Yang di sini sudah kombinasi Mas, pocarikan dan pupuk kimia. Dan yang keempat paling ujung itu adalah yang menggunakan pupuk kimia saja. Jadi dibuat ada 4 ya. Yang perlakuan itu berarti tanpa apa-apa, yang ini, yang kontrolnya ya? Ya, sebenarnya sudah kami kasih catatan juga bahwa kebetulan semua lahan yang ada di sini, semua bedeng yang ada di sini, ini perlakuannya ya sudah ada pemberian pupuk dasarnya dulu Mas. Pupuk dasarnya sama. Iya, pupuk dasarnya terutama pupuk kandang ya, pupuk kandang ya. Ya. Pupuk kompos kandang. Betul. Kemudian ada pembersihan gulma yang sama juga perlakuannya. Kemudian pestisidanya yang dipergunakan juga sama ya. Membedakan nih tadi ada tanpa perlakuan, pupuk organik dengan menggunakan pupuk organik atau kimia, dan pupuk organik dan non organik atau kimia. Betul. Kalau dilihat ini Pak Yudan secara kasat mata saja, ini kan menurut Pak Yudan dan tim ini perbedaannya apa ini Pak Yudan? Antara 4 ini yang sudah dilihat. Baik, kalau sobat desa melihat di sini ya, jelas untuk yang tanpa perlakuan itu kondisi pertumbuhan tanamannya tidak maksimal. Jadi yang paling pendek, rata-rata paling pendek ada yang tanpa perlakuan. Yang sudah ada perlakuan dengan pupuk pocarikan saja sudah mulai tinggi nih, tinggi. Dan yang paling bagus sebenarnya yang di bedeng ketiga ini, karena ini adalah kombinasi antara pupuk organik dengan pupuk kimia. Sedangkan kimianya yang sini ya. Betul. Sedangkan yang keempat di sana adalah menggunakan kimia saja tanpa pocarikan. Oh, berarti yang pakai kombinasi terlihat pertumbuhannya lebih tinggi, lebih tinggi, lebih bagus, dan jumlah polongnya juga Mas Debi ini lebih banyak ya. Ini ya, lebih banyak ya. Di umur 30
HST ini sudah lebih dari 18. 36 HST ya nih? Iya, itu sudah lebih dari 18 ya. Bahkan ada yang lebih dari 20 polong per batang ini. Per batang ya. Dibandingkan dengan yang tanpa pelakuan. Dan kondisinya kalau penjelasan perhatikan, selain pertumbuhannya tidak maksimal ya, yang tanpa pelakuan ya dibanding dengan yang khusus bedeng 2 ini carikan, di sana juga ada beberapa tanaman yang terserang penyakit tuh Mas, putih-putih itu ya. Ya, kutu kebul baik. Kalau di sini sudah mulai ya, sudah mulai ada yang tahan ya. Jadi tidak begitu aman terhadap serangan-serangan hama penyakit itu gitu. Memang kalau kutu kebul itu kan rata-rata menjadi hama utama ya, terutama kedelai ini kan nanti dia daunnya kan itu menjadi kuning itu biasanya ya. Betul. Ada embun tepungnya atau apa. Betul, betul sekali, Mas. Pengaruh ke tanaman karena betul. Penggunaan potarikan ini ternyata dia lebih tahan terhadap serangannya itu ya Pak Iden. Iya, iya. Oh, berarti emang ada perbedaan juga nih. Dari segi pertumbuhan pun berbeda ternyata. Sobat Desa, kalau kita lihat ini secara kasat mata saja, ini kan belum sampai ditimbang ya Pak Ida? Belum. Ya, mungkin ya kita kan belum tahu ini. Nanti kalau ditimbang pasti lebih valid lagi. Bisa jadi tanamannya tumbuhnya itu subur, tetapi kadang isi polongnya lebih enggak berat. Itu kan kadang karena vegetatifnya terlalu tinggi, generatifnya kurang. Ya, betul sekali ini kan ya. Tadi dijelaskan Pak Yudan bahwa pocarikan ini bisa membantu fotosintesa dalam tanaman. Nah, nanti kita pasti ada perlakuan lagi untuk menimbang dari beberapa sampelnya ya Pak. Betul, ya. Dan kalau dilihat secara kasat mata pula, kondisi tanah yang mendapatkan perlakuan tak ada tambahan pocarikan ini atau ini kandungan organiknya lebih banyak, dan itu akan terlihat kalau kita ambil sampel di sini itu. Ya, dia lebih gelap ya karena tanahnya, kandungan organiknya banyak ya. Ya. Tanahnya lebih itu ya, bahan organiknya lebih banyak. Banyak, betul. Iya, secara logis karena itu juga ada bakteri, terus ada bahan-bahan yang lain itu kan masuk ke dalam tanah kan menambah biota di tanahnya ya. Betul sekali, ya. Tapi kalau dilihat juga tadi ada perlakuan dengan kimia itu ditambah dengan organik ya lebih bagus karena itu memang kalau kimia itu pasti memacu pertumbuhannya sangat cepat. Kalau organik kan sifatnya pembenah tanah. Betul, ya. Kalau kita mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan itu ya kita mau tidak mau juga harus menerapkan pertanian yang organik. Dan ternyata ini berhasil juga. Ketika dilihat ini sudah agak berhasil juga ya. Dan nanti kedepannya bagaimana Pak Yudan? Tindak lanjut ya, kalau ini kan prosesnya uji coba. Itu tindak lanjut kedepannya setelah uji coba ini apa ini Pak Yudan? Ya, harapan kami memang setelah uji coba ini akan mendapatkan hasil yang lebih baik, terutama produktivitas kedelai edamamenya. Dan karena pupuk kita itu belum kita lakukan untuk uji labnya secara detail, jadi kita perlu memang lebih jauh untuk mendapatkan hasil yang tepat mengenai kandungan yang ada pada pupuk itu. Walaupun tadi sekilas saya sampaikan dari beberapa literasi memang pupuk organik yang mengandung asam amino itu kandungan asam aminonya lebih tinggi. Nah, nanti mudah-mudahan nanti kita bisa uji labkan, dan setelah itu selesai mendapatkan hasil yang maksimum ya, dan itu kita bisa sebarluaskan kepada masyarakat. Nah, itu berarti untuk lebih meyakinkan gitu ya Pak ya. Betul. Jadi sudah dicoba kemudian lebih meyakinkan lagi bagi masyarakat, nanti akan dilabkan oleh Pak Yudan dan tim untuk mengetahui lebih jelasnya kandungannya apa, karena ini sifatnya uji coba ya, ini tempat berkreasinya PSM itu ya di lahan-lahan seperti ini. Karena apa? Sekalipun ini tanaman kedelai itu ini menyangkut juga tentang desa, karena yang membudidayakan kedelai rata-rata masyarakat di desa. Iya, betul. Ya kan Pak Yudan, seperti itu. Betul. Oke Sobat Balai Jogja,
Demikian tadi Pordes ya pada hari ini. Ini ada yang disampaikan Pak Yudan sebelum kita akhiri Pordes ini. Baik, mungkin ada satu hal ya yang mungkin ini nasihat buat saya dan mungkin teman-teman terutama PSM di manapun berada, yaitu tetaplah mengembangkan kreativitas karena menuntut ilmu, mengembangkan ilmu itu tiada batasnya. Cukup mungkin itu saja. Menurut tiada batasnya. Iya. Ini konsep pembelajaran orang dewasa Betul, ya Pak. betul sekali ya. Kita harus belajar terus tanpa mengenal usia dan waktu. Betul, betul. Tadi Pordes pada kali ini bagi sobat desa yang ingin belajar lebih jauh dengan Balai Jogja ini tentang inovasi-inovasi yang dilakukan oleh penggerak swadaya masyarakat seperti Pak Ijan tadi, ada kedelai dengan pupuk pocarikannya dan juga inovasi-inovasi lain. Sobat Balai Jogja bisa mendaftarkan diri pada program belajar kilat ini secara gratis melalui link di bawah ini. Nah, nanti Sobat Balai Jogja bisa akses tersebut dan bisa mengisi linknya. Kemudian jangan lupa juga Sobat Balai Jogja untuk like sosial media dan subscribe YouTube kami. Bisa diikuti, nanti akan ada info-info terbaru tentang inovasi-inovasi yang ada di Balai Jogja. Mungkin itu pertemuan kali ini, saya tutup dengan pantun, mencari ilmu jangan terpaksa, berkat lentera menjadi berdaya. Mari bersama membangun desa, masyarakat desa sejahtera, Indonesia jaya. Salam Tri-in-1. Sampai bertemu lagi di Pordes selanjutnya. Dadah.